terdampar di rumah sakit sendirian Bambung, dan majikanku membawa neneknya ke dalam, ngedorong kursi rodanya sendirian. Saya betul-betul panik nih teman-teman ya. Ya wis dah, gak apa-apa. Saya juga nggak ganti baju, nenek juga nggak ganti baju, tasku juga lupa nggak aku bawa. Sampai di rumah sakit, ini nenek sudah ada di bopongan saya. Neneknya nggak bisa apa-apa, aku pun juga nggak bisa apa-apa. Sudah pegang pasien kayak gitu. Majikannya tidak bisa ngebuka kursi rodanya. Masya Allah, repot. Pokoknya repot teman-teman. Berangkat tadi, rumah itu sudah saya kunci teman-teman ya. Ternyata waktu aku pulang itu nggak kekunci teman-teman ya. Assalamualaikum, apa kabar sahabatku semuanya? Jumpa lagi bersama saya Maya Galvia. Hari ini aku ada di rumah sakit ya teman-teman ya. Ini aku menunggu di luar karena aku tidak membawa cempoka. Tadi aku lupa tidak membawanya ya, karena tadi keburu-buru. Kok sampai mendadak ke rumah sakit itu kenapa? Dan kenapa juga saya tidak membawa cempoka alias lupa? Itu karena keteledoran saya. Nanti aku ceritakan kalau sampai di rumah ya teman-teman ya. Dan sekarang nenekku itu dibawa ke dalam sama majikanku yang pertama, didorong sama majikanku yang pertama, dan saya menunggu di luar ya, pembantunya menunggu di luar. aduh biar pembantu nih kok ini ya Allah, Gusti mendadak banget teman-teman ya. Sebetulnya sih nggak mendadak, tapi nanti aku ceritakan waktu di rumah karena di luar bising banget ya, suaranya itu nggak kedengaran jelas. Nanti kalau sudah di rumah ntar aku ceritakan semuanya, kenapa kok sampai seperti ini, sampai aku lupa tidak membawa cempoka, kenapa saya sampai nunggu majikan di luar, dan neneknya harus terpaksa didorong sama majikanku. Saya menunggu di sini ya, di sebelahnya parkiran mobil di depan rumah sakit. Kayak gini ya Puana Sepol. Ini di Cutong ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Ya benar, rumah sakit Cutong. Saya menunggu majikanku di sini ya. Tuh. Sebelah sampingnya rumah sakit. Majikanku kalau sudah di sini itu berarti sudah mau mengambil obat ya teman-teman ya. Kalau belum ada di sini berarti belum, masih ada diperiksa dokter di sebelah sana, ujung sana. Akhirnya majikanku ngedorong kursi rodanya nenek ke rumah sakit sendirian ya teman-teman ya, tanpa pembantunya. aduh ini keteledoran saya ya teman-teman ya, jangan ditiru. aduh akhirnya saya terpaksa bambung di depan rumah sakit ya. Panasnya pol, terdampar di rumah sakit sendirian Bambung, dan majikanku membawa neneknya ke dalam, ngedorong kursi rodanya sendirian. San kayak wong rakangge lho guys ya, disawangi wong ngedorong cewek ning kene ya. Ganti sini kayak wong Bambung ya, pakaiannya pakaian babu ning omah mau ya, pakaiannya ya pakaian tadi waktu di rumah ya, nggak ganti baju. Saya juga nggak ganti baju, neneknya pun juga nggak ganti baju ya teman-teman ya. Jadi ya gimana ya, iki mau yus pakai baju seadanya ya, yang aku pakaikan tadi. Biasanya kan kalau rumah sakit itu aku harus ganti baju kayak gitu, yang lebih sopan lah kayak gitu. Ini kayak gini. Aduh, Bambung. Hampir 1 jam teman-teman aku menunggu di luar. Panasnya pol panasnya. Tuh. Dari sini nanti kelihatan kalau majikanku sudah keluar dari ruangan periksa ya teman-teman ya. Aku ngintipnya dari sini, ngintipnya majikan aku dari sini. Nah, kalau sudah kelihatan di situ berarti majikanku sudah mau mengambil obat ya. Majikanku sudah kelihatan teman-teman. Itu nenek aku sama majikanku sudah kelihatan.
Alhamdulillah teman-teman, aku sudah sampai di rumah lagi ya. Ya Allah, hari paling rempong hari ini ya teman-teman ya. Paling rempong, paling mendebarkan, babu kurang ajar. Neneknya sudah tidur dan beliau sudah kenyang juga, dan majikanku juga sudah pulang ya teman-teman ya. Tadi sampai di rumah itu jam setengah satu ya. Setelah saya membawa nenek turun dari mobil ya, dan saya dudukkan di tempat kursinya biasanya beliau duduk ya. Dan saya kan berencana untuk ngambil pentangnya nenek untuk makan siang ya teman-teman ya. Berhubung ada mobilnya majikanku di depan, jadi saya tidak bisa ngambil pentangnya. Kemudian saya masakin bubur untuk beliau mendadak kayak gitu teman-teman ya. Dan neneknya akhirnya makannya sampai jam 1. Masya Allah, sakit. Aku kan sudah bilang ke majikan, saya minta tolong dulu mobilnya itu dimajukan sedikit kayak gitu. Dimajukan sedikit tapi nggak bisa keluar sepedanya. Tetap nggak bisa keluar sepedanya teman-teman ya, karena sedikit banget gitu loh, kurang ke depan sedikit kayak gitu. Akhirnya nggak jadi ambil pentang, dan akhirnya saya menghubungi AV untuk dibawakan waktu pulang gitu aja. Aduh, Masya Allah, aku mau mengawalinya dari mana ya teman-teman ya. Ya Allah, ini kesalahan saya sebetulnya ya, kesalahan saya kurang paham kayak gitu, kurang mengerti, kurang apa ya, pokoknya saya itu nggak, karena ya memang majikan sini itu kurang suka kalau saya tanya kayak gitu ya. Jadi saya lebih baik iya gitu aja ya. Kemarin itu sebetulnya 3 hari yang lalu waktu aku di kontenku kemarin kan aku bilang masalah Cempoka ya, masalah apa, kartu asuransi kesehatannya nenek kan sudah ketemu ya teman-teman ya. Kemarin itu sempat saya ke kantor pos untuk mengirim kartu asuransi kesehatannya nenek ke majikanku yang pertama. Nah, kartu asuransi tersebut belum sampai, belum dikirim sama majikannya. Kedua disuruh ngambil lagi, gak boleh dikirim soalnya hari Kamis majikan akan ke rumah sakit kayak gitu ya. Majikan pertama kasih pesan ke saya kalau hari Kamis mau ke rumah sakit, tapi beliau tidak ngomong kalau mau ke rumah sakit bareng nenek ya teman-teman ya. Majikan chat di line itu saya mengira majikan sendiri yang ke rumah sakit untuk ambil obatnya nenek kayak gitu ya teman-teman ya. Karena mulai dari awal saya masuk ke sini, nenek itu ke rumah sakit 3 bulan sekali ya. Dan bulan kemarin nenek sudah ke rumah sakit, aku juga bikin konten di situ ya. Bulan kemarin yang apa, Cempokanya nenek, kartu asuransi kesehatannya nenek kan nggak ada, hilang waktu itu ya, sampai majikan masih jaminan di rumah sakit itu ya teman-teman ya, karena nggak ada Cempoka ya, daripada harus ngebayar, akhirnya majikanku ngasih jaminan di rumah sakit itu untuk membawa nenek ke rumah sakitnya untuk diperiksa kayak gitu. Dan akhirnya minggu kemarin Cempokanya nenek, kartu asuransi kesehatannya nenek itu sudah ditemukan ya teman-teman ya, dibawa majikan yang nomor 2. Tapi majikanku waktu itu mengelak kalau kartu asuransi kesehatannya nenek itu dibawa beliau. Ya, lupa itu tidak ada obatnya. Kalau lupa ya wes, mau apa lagi ya kan? Ya udah, menunggu waktu aja, waktu yang akan berbicara kayak gitu kan. Saya tetap nggak paham dengan chattingan majikanku itu kalau hari ini nenek itu juga ikut ke rumah sakit ya. Saya mengira ya cuman ngambil obatnya nenek aja kayak gitu, terus majikan mampir ke sini untuk memberikan obatnya tersebut seperti bulan-bulan kemarin kayak gitu. Kalau misal majikan pertama tidak ke sini, berarti obat itu dikirim lewat pos kayak gitu ya. Dan hari ini majikan membawa nenek periksa ke rumah sakit ya teman-teman ya. Saking rempongnya, saking sibuknya, saking paniknya saya teman-teman ya. Neneknya nggak aku gantiin baju ya teman-teman ya. Majikan pertama datang jam 10.45 menit ya teman-teman ya. Dan beliau langsung mengajakku untuk beres-beres untuk persiapan mau ke rumah sakit kayak gitu teman-teman ya. Neneknya disuruh dimasukkan ke mobil kayak gitu. Aku kaget teman-teman, lu kok ke rumah sakit bos, bukannya 3 bulan sekali bos, aku bilang gitu kan. Majikan juga ngebentak saya kan sudah chatting kamu dari kemarin, saya kan sudah kasih tahu kamu kalau hari Kamis nenek ke rumah sakit. Masya Allah, aku pahamnya gak gitu bos, aku bilang gitu. Pemahaman saya bos kesini bawa obat dari rumah sakit untuk diberikan ke nenek, aku bilang gitu teman-teman. Masya Allah, pokoknya kalang kabut itu mang, rebek gak karuan. Saya juga nggak ganti baju, neneknya juga nggak sempat ganti baju, pokoknya nggak bawa air, nggak ngebawa apa, cuman bawa HP tok aku teman-teman. Sampai aku lupa nggak ngebawa
cimpokaku dan ARC ku juga. Saya betul-betul panik nih teman-teman ya. Ya wis dah, gak popo. Saya juga nggak ganti baju, nenek juga nggak ganti baju, tasku juga lupa nggak aku bawa sampai di rumah sakit. Nah, kalau kita bawa pasien, semua orang itu pengantar pun harus bawa juga cempokanya, itu harus di taka ya teman-teman ya. Harus asuransi kesehatannya untuk pengantar juga harus dibawa, dan saya lupa teman-teman, lupa, betul-betul lupa. Masya Allah. Akhirnya ya itu teman-teman ya, aku tidak bisa ngantar nenek ke dalam. Akhirnya yang ngedorong kursi rodanya itu majikan teman-teman sampai selesai neneknya diperiksa. Ternyata hari ini itu nenek diambil darahnya teman-teman, saya tidak tahu ya. Biasanya kalau periksa 3 bulan sekali itu cuman diperiksa apa ya, kayak gitu aja, ambil obat kayak gitu teman-teman ya. Periksa rutinan 3 bulan sekali, nggak pakai diambil darahnya, nggak pakai ini itu, enggak kayak gitu. Dan hari ini neneknya diambil darahnya ya teman-teman, saya nggak tahu. Masya Allah. Terus ada lagi kejadian tadi ya teman-teman ya. Tadi kan majikan perempuan tidak ikut ya, kita bertiga, saya, nenek, dan majikan pertama ya. Waktu aku nurunin nenek itu ya teman-teman ya, kursi rodanya yang ngambilin kan majikan pertama itu teman-teman ya. Waktu ngebuka kursi roda itu majikan pertama tidak ngerti teman-teman ya, tahu bagaimana caranya ngebuka kursi roda itu. Masya Allah, rempong. Ini nenek sudah ada di bopongan saya, neneknya nggak bisa apa-apa, aku pun juga nggak bisa apa-apa, sudah pegang pasien kayak gitu. Majikannya tidak bisa ngebuka kursi rodanya. Masya Allah, repot, pokoknya repot teman-teman. Wes lah, gak apa-apa. Akhirnya saya suruh pegang neneknya. Ya udah bos, pegang aja neneknya, biar aku yang benain itu kursi rodanya. Akhirnya nenek aku pasrahkan ke majikan, aku benain kursi rodanya kayak gitu teman-teman ya. Ya Allah Gusti, paling repot, paling repek iki mau pokoknya. Ya saya kurang paham dengan chattingannya majikanku, dan akhirnya ya salah kaprah seperti ini, rempong, rebek, guys, gak aturan pokoknya. Sampai akhirnya majikan aku yang ngedorong nenek aku ke rumah sakit, aku di luar kayak orang bambung teman-teman ya. Aduh, pokoknya rempong, paling rempong hari ini wes. Aduh, yus gak apa-apa lah. Yus aku pakai baju ini teman-teman ya, ini baju harian, nenek pun juga pakai baju harian, nggak ganti apa-apa. Terus piye, wis rebek kayak apa. Yang sini kan tepat waktu ya teman-teman ya, jadwalnya jam berapa, harus berangkat jam sekian, harus ditiba di tempat itu jam sekian, itu harus tepat waktu kayak gitu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang kayak gitu teman-teman ya. Majikanku juga keburu-buru mau kerja kayak gitu. Jadi ya wis gak iso apa-apa ya wis, majikan begitu datang aku langsung ngebopong neneknya masuk ke mobil, ya wis kita berangkat kayak gitu. Astagfirullahaladzim, wis gak apa-apa lah. Pengalaman ya teman-teman ya, yang nggak habis aku pikir ya teman-teman ya. Rumahnya majikanku tadi itu nggak kekunci teman-teman ya. Waktu berangkat tadi rumah itu sudah saya kunci teman-teman ya. Ya ternyata waktu aku pulang itu nggak kekunci teman-teman ya. Ya nggak tahu ya, apa majikan kedua datang dan lupa nggak dikunci, saya juga nggak tahu teman-teman ya. Tapi seingat aku pintu itu saya kunci. Yowis, sembuh lah. Begitulah ceritanya hari ini teman-teman ya. Kejadian hari ini saya bersama majikan ya, karena saking gobloknya babunya, karena keteledoran saya. Yowis lah, diambil hikmahnya aja, diambil sisi positifnya saja. Aduh, Masya Allah, kalau tidak ada kejadian ini nggak mungkin tahu rasanya ya majikan itu ngedorong orang tuanya sendiri masuk rumah sakit teman-teman ya. Dan memang majikanku yang pertama ini jarang kesini ya teman-teman ya. Kayaknya itu komunikasinya sama orang tuanya itu kurang. Aku juga kasihan sama nenek kalau melihat itu ya, karena kesibukan pekerjaan lah ya teman-teman ya. Majikanku yang pertama itu jarang menjenguk ibunya, orang tuanya kayak gitu. Tapi kalau majikanku yang kedua itu memang sering kesini. Menurut aku beliau lebih sayang ke orang tuanya, menurut aku ya teman-teman ya. Majikanku yang kedua itu orangnya perhatian banget sama orang tuanya kayak gitu. Kalau nggak beda-beda nih aku, tapi memang semuanya punya kesibukan sendiri-sendiri. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga kalian terhibur. Ambil sisi positifnya saja, jangan lupa tersenyum, dan apapun yang terjadi di hidup kita tetap disyukuri. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku ingin di TikTok itu suruh nyepil gitu teman-teman, nyepil masa mudanya kakek nenek aku. Padahal aku sudah bikin konten di YouTube ya.
aku sih aras-arasan mau bikin TikTok ya teman-teman ya, mau nyepil itu nanti